Seorang sunni wajib hukumnya tertanam di dalam hatinya bahwa makhluk Allah yang paling mulia sejagat raya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang berpangkat ulul azmi, memiliki kesabaran yang kuat dalam menghadapi berbagai cobaan, rintangan, fitnahan. Biar gampang saudara, mimin Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qala sahibu bad'il khalqi, betul ya, dan berkata oleh pengarang kitab Bad'il Khalqi, qala Wahabun, berkata Imam Wahab bin Munabbih, Bishr bin Ayyub yusamma Dzal-Kifli, adapun Bishr bin Ayyub yaitu dinamakan dengan sebutan Dzul-Kifli, Nabi Dzul-Kifli. Karena muqiman bisyam, adalah Dzul-Kifli itu berdiam di Syam, muddata umrihi, pada sepanjang umurnya, hatta mata, sehingga mati beliau. Wa kana umruhu 75 sanatan, dan ada oleh umurnya yaitu 5 dan 70 tahun. Wa kana qabla Syu'aib, dan ada Nabi Dzul-Kifli yaitu sebelum Nabi Syu'aib, intaha, selesai. Wa ulul azmi minhum khamsatun, adapun yang pangkatnya ulul azmi, yang memiliki keteguhan, kesabaran kuat daripada para rasul, khamsatun, yaitu 5 orang. Fayajibu an yu'lama tartibuhum fil afdaliyati, maka wajib oleh bahwa diketahui urutan mereka pada keutamaannya. Li'annahum laisu fi martabatin wahidatin, karena bahwa mereka itu tidaklah yaitu pada satu tingkatan. Wal muradu minal azmi huna as-sabru wa tahammulul masyaqqi, adapun yang dimaksud daripada azam di sini yaitu kesabaran dan menanggung kepayahan, awil hazmu, atau keteguhan. Kama fassarahu bihi Ibnu Abbas, sebagaimana mentafsiri akan azmi dengan hazmu oleh Imam Ibnu Abbas fil ayati, pada ayat. Fa afdaluhum sayyiduna Muhammad, maka adapun paling afdalnya ulul azmi yaitu junjungan kita Nabi Muhammad. Fa sayyiduna Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim. Fa sayyiduna Musa, lalu Nabi Musa. Fa sayyiduna Isa, lalu Nabi Isa. Fa sayyiduna Nuh, lalu Nabi Nuh, salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Wa yalihim fil afdaliyati baqiyatur rusul, dan mengiringi akan ulul azmi pada keutamaan oleh setinggalnya para rasul. Tsumma baqiyatul anbiya, kemudian setinggalnya para nabi. Wa hum mutafawituna fima bainahum indallah, dan mereka itu berselisih pada barang yang antara mereka di sisi Allah. Lakin yamtani'ut ta'yinu alaina ala tafawutihim,
akan tetapi dilarang oleh menentukan atas kita atas berselisihnya kedudukan mereka. Li'annahum lam yarid fihi ta'limun, li'annahu karena bahwasanya yaitu tidak datang padanya oleh pengajaran. Sumaru asaul malaikati, kemudian pimpinan malaikat ka Jibril seperti malaikat Jibril wa nahwihi dan seumpamanya. Sumal aulia, kemudian para wali, khususon Sayyidina Abu Bakar, khususnya Sayyidina Abu Bakar, fa baqiyatus sahabati, dan setinggalnya para sahabat. Li hadisi, karena ada hadis, innallaha akhtara ashabi alal alamin, sesungguhnya Allah yaitu telah memilih oleh Allah akan sahabatku di atas orang-orang yang ada di alam ini, siwa nabiin, selain nabi, wal mursalin, dan para rasul. Summa awamul malaikati, kemudian umumnya malaikat. Summa awamul bashar, kemudian umumnya manusia. Idahun, ini adalah penjelasan. Qala al-Fasni, berkata Imam al-Fasni, wa quddimatil malaikatu 'ala rusul fi dzikri, dan didahulukan oleh malaikat atas para rasul pada penyebutan dalam hadis ini, ittiba'an litartibil wujudi, karena mengikuti bagi tertib keberadaan. Fa innal malaikata muqaddamatun fil khalqi, maka sungguhnya malaikat itu didahulukan pada penciptaannya. Aw litartibil waqi'i, atau bagi tertib yang nyata, fi tahqiqi makna risalati, pada tahqiqnya makna risalah. Fa innallaha ta'ala arsalal malaikata ila rusul, maka sungguhnya Allah Ta'ala yaitu mengutus oleh Allah akan para malaikat kepada para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita mau menutup pembahasan rukun iman yang 6 pada menutup pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Sesudah kita mempelajari pertemuan yang lalu bahwa jumlah para nabi ada 124.000 orang dalam satu pendapat, dan jumlah para rasul ada 315 rasul, maka sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah wajib hukumnya mengetahui tingkatan kedudukan makhluk Allah di mata Allah, yang mana ada keterangannya. Jadi kita kudu tahu tentang kedudukan tingkatan ketinggian makhluk Allah ini. Seorang Sunni, orang yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya tertanam di dalam hatinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap bahwa makhluk Allah yang paling mulia sejagat raya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita yakini. Kalau ada yang nanya siapa yang paling hebat sejagat raya, kita wajib yakin, jawab jangan ragu
bahwa yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhid beliau menjelaskan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Kita wajib yakin sebagai sunni makhluk yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibanding surga, dibanding apa saja, arsy Allah, malaikat, apalagi kita orang manusia biasa. Itu yang paling mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ana akramul awwalin wal akhirin, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, demikian juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi bersabda, ana akramul awwalin wal akhirin, aku itu yang paling tingginya orang terdahulu dan orang terkemudian. Wajib kita yakin, seyakin-yakinnya. Itu satu. Ini ngaji ini kita berbicara derajat makhluk Allah, ini judulnya. Lalu kalau ada yang nanya, sesudah Nabi Muhammad yang paling mulia, di bawah ini siapa? Ranking 2-nya. Begitu. Yaitu Nabi yang berpangkat ulul azmi. Ulul azmi itu memiliki kesabaran yang kuat dalam menghadapi berbagai cobaan, rintangan, fitnahan, dahsyat, kuat. Itu sesudah Nabi Muhammad. Di bawah ini kita kudu yakin dalam hati kita, yaitu nabi-nabi yang pangkatnya ulul azmi. Jumlahnya ada 5 yang pangkat ulul azmi nih. Ya, 1 Nabi Muhammad, udah tuh tadi nomor 1. 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Nuh. Biar gampang saudara, ngingetnya gampang, mimin. Hah? Apa mimin? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, begitu. Biar gampang ngapalnya. Begitu. Jadi nggak puyeng ngapalnya. Jadi saudara ngurutnya enak. Sesudah Nabi Muhammad nih, siapa yang paling tinggi? Begitu. Sesudah Nabi Muhammad nih, nomor 2-nya secara umum ulul azmi. Ini ulul azmi ini di bawah ini daripada Muhammad ini siapa? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda-beda. Syekh Naibanten ini nomor 2-nya Nabi Ibrahim, mengikuti pendapat apa yang dilontarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi Ibrahim nomor 2. Kenapa? Kita kudu yakini Nabi Ibrahim itu nomor 2 sesudah Nabi Muhammad. Ada hadis, kana Ibrahimu khairal bariyah, adalah Nabi Ibrahim itu sebaik-baiknya makhluk Allah. Nabi Ibrahim itu makhluk Allah terbaik. Sabarnya Masya Allah. Bagaimana dia diceburin pada api Raja Namrud dan seterusnya. Kita nggak ceritakan bagaimana panjang kisahnya supaya kita tidak ngaji di sini saja ini. Jadi 2 Ibrahim,
gelarnya Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad gelarnya Habibullah. Habib ama Khalil tinggian Habib. Begitu. Habibullah artinya kekasih sejatinya Allah. Khalilullah juga kekasihnya juga, kecintaan Allah. Jadi Nabi Ibrahim adalah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu yakin nomor 2-nya Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu. Sabar Nabi Ibrahim. Bagaimana punya anak lama banget wirid. Itu 80 tahun wiridnya. Rabbi habli minas solihin. Tuhan kasih saya keturunan anak yang soleh. Itu 80 tahun. Enggak berhenti. Tapi pas udah umur 80 tahun wirid nih, siang malam dikasih anak tuh laki-laki, dikasih nama Ismail. Isma tuh pengijabahan. LL tuh Tuhan. Bahasa Ibru namanya. Bahasa kita Ibrani. Ismail tuh artinya pengijabahan Tuhan. Ini anak ini hasil pengijabahan Allah. Kalau kita nih tahajud seminggu, warung kita kurang laris, berhenti. Ini enggak manjur ini amalan. Begitu. Nabi Ibrahim 80 tahun. Tapi masih disebut sama Nabi Ibrahim pengijabahan Allah. Sabar. Udah begitu lahir, tumbuh gede, umur 13 tahun, suruh disembelih. Ujiannya berat. Inilah namanya ulul azmi. Nomor 3-nya siapa? Nabi Musa. Nomor 3-nya Nabi Musa. Pangkatnya kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ini kalau mau diceritakan perdebatan ulamanya, nomor 2 tuh ulama tuh berbeda. Ada yang bilang Ibrahim nomor 3, Musa nomor 2. Ada yang bilang Ibrahim nomor 2, Musa nomor 3. Seperti kitab kita yang muktamad yang ini. Begitu. Musa nomor 3. Kenapa? Nabi Musa ini sabar luar biasa, ngadepin Fir'aun luar biasa. Belum umatnya, bagaimana surat Al-Baqarah ngeyelnya umatnya. Murid-murid Nabi Musa banyak yang kagak-kagak. Sabar Nabi Musa. Bagaimana dengan sebutan surat Al-Baqarah, itu kisah panjang. Nabi Musa nomor 3. Nomor 4 Nabi Isa. Nomor 4 Nabi Isa. Nabi Isa itu fitnahnya banyak. Banyak orang nyebut Yahudi ini sama Nabi Isa anak pelacur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah Nabi Isa. Susah hidupnya, rumah enggak punya, maka gelarnya Al-Masih. Tapi sabar Nabi Isa. Kelima Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini sabar. Umur 1000 tahun. Dakwah cuman orang punya murid 40. Ngajar 1000 tahun, muridnya cuman 40. Kalau pakai rata-rata per 25 tahun baru dapat murid 1. Kalau pakai rata-rata, sabar.
bagaimana diejek sama orang. Al-Quran bagaimana itu orang laqad aksarta jidalana, begitu gitu. Ya Nuh laqad jadaltana fa aksarta jidalana, begitu ya. Begitu banyak itu. Bagaimana Nabi Nuh sabar ngadepin kaumnya. Kalau didongengin panjang bagaimana proses bikin perahu. Yang enggak. Akhirnya dapat ujian besar banjir. Banjir yang enggak ada lagi dah banjir seperti itu, dan jangan sampai ada, mudah-mudahan Allah. Banjir kayak Nabi Nuh tuh mudah-mudahan enggak muncul lagi. Jadi banjir Nabi Nuh tuh biar saudara tahu hujan 40 tahun siang malam enggak berhenti. Kira-kira Barata banjir enggak? Hah? Hah? Gimana? Aduh, mohon maaf ada orang Barata lagi. Begitu. Jadi 40 tahun siang malam banjir nggak kira-kira? Ya Allah, jangankan daerah-daerah pinggiran, kita nggak usah pakai 40 tahun. Ini Karang Tengah nih, standarnya nih buat ngukur nggak usah pakai 40 tahun. Di Pancoran aja tuh Jakarta Selatan. Kalau di Jakarta Selatan itu air itu setinggi mata kaki, maka Karang Tengah ini nggak ada. Mata kaki patungnya. Gimana Ustaz Habib? Hah? Iya nggak usah seleher, semata kaki aja di Pancoran. Hah? Banjir nggak kira-kira? Lu habis kita. Gitu. Nabi Nuh sabar. Ceritanya panjang. Tuh cerita babi, cerita tikus musuh nama anjing. Panjang dah menceritakannya, tapi saya bukan pada bagian itu karena nanti ngaji ini doang. Kita lagi ngaji tingkatan-tingkatan ketinggian makhluk Allah. Jadi yang paling tinggi pangkatnya ulul azmi sesudah Nabi Muhammad. Kan begitu? Kan udah tuh. Itu tinggi. Kemudian abis ini ulul azmi jadi makhluk Allah yang tertinggi secara mutlak Nabi Muhammad. Nomor 2-nya yang berpangkat, jangan, yang keduanya biar gampang, yang berpangkat ulul azmi biar nyingkat. Kalau enggak nanti panjang nih urutannya ratusan, kan disingkat aja. Nomor 2-nya yang berpangkat ulul azmi, urutannya kayak tadi itu maksudnya ulul azmi. Nomor 2-nya yang berpangkat ulul azmi. Ulul azmi ini enggak sama. Nomor 2 sesudah Nabi Muhammad, Nabi 2, 3, 4, 5. Tapi 5 ini disingkat ulul azmi. Di bawah ini siapa? Keterangan agamanya. Wajib kita yakin seyakin-yakinnya yang paling tinggi di luar ini berikutnya. Jadi nomor 3 jatuhnya nomor 3 karena nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 ulul azmi dalam kurung 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, begitu cara ngitungnya kalau mau diurut. Nomor 3 kalau mau ngikutin hitungan saudara berarti nomor 6, panjang ini. Jadi biar nyingket aja. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 ulul azmi selain Nabi Muhammad, kan udah sebut Nabi Muhammad tadi. Nomor 3 yang paling tinggi adalah manusia yang pangkatnya Rasul. Itu nomor 3. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Rasul itu Allah unggulkan. Walaupun pada tataran ayat di terakhir la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kita tidak membedakan antara satu dan yang lain dari Rasul. Maknanya ayat itu kita wajib percaya
semua Rasul Allah orang baik, utusan Allah. Kita wajib hormat, wajib iman, wajib yakin. Enggak boleh kayak orang Nasrani, orang Yahudi. Nasrani percaya Nabi Isa doang, Isa enggak percaya. Yahudi Nabi Musa doang, Nabi Isa enggak beriman. Kita enggak boleh beda-bedain. Kalau udah Rasul kita wajib percaya. Tapi dari Rasul ini pangkatnya beda di mata Allah. Maka yang tertinggi tadi Nabi Muhammad, 2 ulul azmi, 3 setinggalnya Rasul yang 315. 4 adalah yang pangkatnya Nabi, yang pangkatnya Nabi. Begitu. Sebab Rasul kalau udah Nabi diangkat lagi jadi Rasul, diangkat lagi jadi Rasul. Jadi Rasul ini enggak bisa jadi Rasul kalau enggak Nabi. Begitu. Nah, dari ulul azmi ini pangkatnya Rasul. Maka Nabi Muhammad paling utama, pangkatnya ulul azmi. Begitu ngurutnya. Nah, lalu dari Nabi yang 124.000 itu bagaimana pangkatnya? Di luar yang tadi tuh urutannya, sebetulnya kelas mereka enggak sama di mata Allah. Kemuliaannya enggak sama. Cuman enggak ada keterangan dari Quran, enggak ada keterangan dari hadis tentang penyebutan nama satu demi satu, sehingga kita cuman wajib mengimani makhluk Allah yang utama, yang tinggi sesudah Rasul, Nabi. Udah gitu. Ini Nabi ini siapa-siapa ini? Kita no comment, sebab tidak ada keterangan secara percis Al-Quran maupun hadis menyebutkan itu. Begitu. Nah, sesudah Rasul siapa? Sesudah Rasul, sesudah Nabi. Nabi keberapa tuh? 4. Kelimanya pimpinan malaikat. Kelimanya pimpinan malaikat. Pimpinan malaikat itu ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Ini urutannya kayak begini. Gitu. Tuh urutan. Kita wajib tahu itu yang umur 15 tahun ini. Begitu. Habis ini kemudian para sahabat Nabi. Nomor berapa tuh? 6. Para sahabat Nabi. Urutannya begini. Sahabat Nabi ini punya urutan lagi. 6 satunya Abu Bakar. Begitu. 6-2-nya Umar bin Khattab. Gitu. 3-nya Utsman bin Affan. 4-nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu majmain. 4 tuh. 5-nya 6 sahabat yang dijamin masuk surga di luar 4 tadi. Berikutnya yang ikut perang Badar. Berikutnya lagi yang ikut perang Uhud. Berikutnya lagi yang ikut Bai'atur Ridwan. Berikutnya pokoknya sahabat Nabi aja. Dan tidak disebutkan keterangan siapa-siapanya. Itu begitu. Kenapa sahabat itu paling tinggi? Sebab di dalam kitab Majma'uz Zawaid, Al-Imam Al-Haythami menjelaskan satu hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin." Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih sebagai manusia istimewa di bawah Nabi dan Rasul
sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat Nabi telah dipilih oleh Allah, pangkatnya tinggi, tapi tingginya di bawah Nabi, di bawah Rasul. Itu begitu. Sebab Quran bilang kuntum khaira ummah. Begitu. Itu sahabat. Sesudah sahabat ini siapa? Sahabat 4 nih. Kemudian malaikat secara umum. Jadi malaikat dan sahabat Nabi itu ulama Ahlussunnah berbeda-beda. Yang kesimpulannya adalah tahqiqnya, khususnya malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail lebih tinggi daripada sahabat 4. Tapi kalau secara umum antara malaikat dan sahabat Nabi, tinggian sahabat Nabi. Kenapa? Karena malaikat mau ibadah nggak ada nafsu. Ibadah ya rajin ibadah, manusia ada tugas-tugas yang lain. Begitu. Jadi kecapeannya jauh lebih banyak. Baru kemudian para tabi'in. Tabi'in itu murid para sahabat. Terus tabi'in. Namanya tahun 200. Kalau tabi'in tahun 300. Ini namanya abad terbaik. Khairul qurun qarni. Abad terbaik adalah abadnya Nabi. Sahabat ketemu Nabi. Kemudian abad sahabat, kemudian abad tabi'in. Begitu. Itulah Islam yang terbaik. Maksudnya terbaik itu apa? Kalau kita mau merujuk keagamaan, ngerujuknya sama mereka. Kalau urusan agama. Kalau dunia mau terus berkembang, makin kemari ya teknologi makin canggih. Begitu. Bukan itu maksud abad terbaik. Berbicara agama, mantapnya ibadah, bagaimana ini, itu udah adalah abad para sahabat. Enggak ada lagi. Sahabat Nabi, ya Allah, luar biasa. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita ukur kita. Dagang lagi maju-majunya dagang, toko di mana-mana banyak, kontrakan banyak, ratusan, tanah ablak-ablakan, lagi maju, hewan ternak aja banyak, sapi, unta banyak, lagi maju-majunya. Itu datang perintah hijrah, bahkan diajak hijrah sama Nabi, ditinggalin semua, enggak dipikirin itu harta itu. Sampai teman-temannya itu ada yang memprovokasi orang-orang kafir Quraisy sama Abu Bakar. Abu Bakar itu toko ente laris kayak begitu mau pindah, ngapain? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala marah. Buat apa tinggal di daerah yang tidak ada cahaya Islam di situ? Cahaya itu pindah ke Madinah. Enggak penting harta, yang penting dekat dengan Nabi Muhammad. Begitu. Ini enggak ada. Model begini ini susah. Orang ada guru, kata si guru, muridku anterin saya ke pasar. Aduh guru, lagi jemur pakaian, bini nggak ada, lagi sakit. Ada aja alasannya, cuma jemur doang tuh, jemur. Ini kagak Abu Bakar, tinggalin harta, luar biasa. Dan itu bukan Abu Bakar aja, banyak datang. Itu berbaca begitu. Ini sahabat luar biasa, luar biasa. Ketika minta bantuan dakwah, bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, saya nggak punya duit, rumah saya kecil, nggak punya apa-apa. Kalau ditanya harta, kalau anak tuh masuk harta, maka
harta saya cuman anak saya dong tuh, Anas bin Malik, itu harta saya. Maka untuk dakwah kalau mau dijual, monggo anak saya Anas bin Malik jual, buat bantu dakwah engkau, biar supaya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jual aja anak saya. Kata Nabi, ya Umma Sulaim la bal yakhdumani, enggak saya jual. Anakmu untuk berkhidmat saja sama saya, ikut sama saya aja, enggak jadi budak. Itulah Anas bin Malik, luar biasa. Banyak hadis-hadis lewat jalur Anas bin Malik, 2223 hadis yang disampaikan di luar kepala oleh Anas kepada umat itu. Baru yang lainnya, wali-waliullah. Jadi wali-wali itu wali kutub, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Mau segede apa pangkatnya wali ini, tidak bisa mengalahkan pangkatnya sahabat. Wali itu nggak bisa. Begitu orang tidak bakalan jadi waliullah kalau dia tidak nurut sama Allah, kalau dia melanggar perintah Allah, kalau dia tidak mutabaah kepada Rasulullah, kalau dia tidak mahabbah kepada sahabatnya Rasulullah. Kalau dia nyela sama sahabat, runtuh kewaliannya, nggak bakal jadi wali dia. Kalau orang pengen jadi wali sama sahabat Nabi, kudu cinta. Sebab ibadah kita nggak bisa diukur sama ibadahnya para sahabat. Sampai Nabi bilang, kata Nabi, andai kau punya gunung emas, kau sedekahkan untuk Islam, gunung emas punya kita sedekahin, enggak sama ganjarannya dengan seliter beras yang disedekahkan oleh para sahabat demi Islam. Zaman sulitnya bagaimana mereka? Kalau mau saya dongengin bagaimana dengan mempertahankan keislaman, ayahnya Ammar bin Yasar, ibunya termasuk ayahnya, bagaimana Yasar itu besi panas, besi gede dibakar 3 hari 3 malam. Kan baraknya kayak apa besi itu, ditusuk dari pantat sampai ke kepala, gara-gara Islam. Kita menak, bilang nggak ada apa-apanya sama sahabat Nabi. Nggak boleh mulut kita kotor sama sahabat Nabi, kayak orang-orang Syiah begitu. Abu Bakar neraka, Umar neraka, nggak bener ya. Ini Syiah, kita nggak boleh. Nggak ada apa-apanya kita sama sahabat Nabi. Itu dijos. Aduh, kalau kita baca bagaimana kisah-kisah para sahabat, nggak ada apa-apanya. Ada kitab namanya Hayatus Salihin, bagaimana kehidupan para sahabat. Kalau tidak salah Syekh Abdul Mun'im apa pengarangnya, takut saya lupa itu. Hayatus tebal, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau dibaca, aduh, kita nggak ada apa-apanya. Habis sudah tuh. Terakhir sebagai penutup kajian, kenapa urutan rukun iman nomor 2 malaikat, nomor 4 para rasul? Apakah tidak memberikan indikasi bahwa malaikat lebih tinggi, rasul di bawahnya? Karena malaikat dalam rukun iman nomor 2, pertama percaya kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kemudian 6 takdir. Malaikat nomor 2, rasul nomor 4. Apakah enggak ini kebalik? Oh, enggak. Jadi kalaupun di dalam urutan rukun iman itu malaikat nomor 2, rasul nomor 4, ini jawabannya ada 2 pendekatan. Untuk menjawab ini, orang yang mengatakan ikuti rukun iman, jadi sehingga rasul di bawah malaikat. Begitu kalau urutan. Dijawab oleh ulama tidak begitu. Sebab
Kenapa Rasul nomor 4 penyebutannya, malaikat nomor 2? Dua pendekatan jawaban. Yang pertama adalah keberadaan di alam dunia. Urutannya begitu. Allah menciptakan malaikat dulu, baru kemudian manusia Nabi Adam ini, Nabi Adam. Itu satu. Dan pendekatan yang kedua jawabannya, ini adalah urutan risalah, rukun iman nih. Itu adalah jawaban yang paling kuatnya jawaban. Kenapa Rasul nomor 4 malaikat nomor 2? Apakah tidak mengindikasikan malaikat lebih tinggi? Oh tidak. Ini lagi berbicara misi risalah. Risalah itu satu dari Allah, enggak langsung kepada kita manusia. Kita nih harus melalui malaikat. Dari malaikat ini enggak langsung sama Rasul, kudu membawa kitab. Kitab ini diserahin ke Rasul. Begitu. Urutan itulah kemudian rukun iman malaikat diurutkan nomor 2. Jadi kita ini kudu percaya sama takdir, percaya sama hari kemudian. Ini konsep utama hidup di alam dunia supaya bahagia. Ini yang bawa Rasul. Rasul ini membawa kitab. Kitab ini yang bawa malaikat. Malaikat ini dari Allah. Begitu. Hanya menyebutkan urutan misi risalah, bukan berbicara kedudukan tinggian mana. Adapun tinggian Rasul sama malaikat, tinggian Rasul. Begitu tinggiannya. Dengan ini selesai berbulan-bulan bahasan tentang rukun iman yang keempat. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan membahas rukun iman yang kelima, hari kemudian. Apa itu hari kemudian? Kenapa disebut hari terakhir? Enggak malam terakhir, tapi hari terakhir. Kan begitu. Yaum sebutnya. Itu nanti kita bakal bedah. Sejak kapan mulainya disebut hari akhir? Urutannya bagaimana? Gitu. Apa pentingnya kita kudu beriman hari akhir? Manfaat apa yang didapat bagi orang yang beriman? Ini nanti pertemuan mendatanglah pembedahannya. Saya mau tutup segini aja buat tanya jawab aja, biar nggak numpuk-numpuk materi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya dulu. Iya baik. Jadi di sini kan dijelaskan kalau nggak salah ini yang sekitar Rasul ada 315 ya. 315 yang Rasul ya. Nah, itu kira-kira ini kan kalau saya pribadi kan sangat bukan dengan hal itu. Kira-kira itu dari 315 itu tuh eranya tuh turun itu di bagaimana gitu ya? Mungkin apakah waktu zaman Rasul itu apakah ada Rasul lagi, terus mungkin zamannya setelah itu, jadi kira-kira itu turunnya bagaimana ya, dan kira-kira itu tugasnya itu kita kan mungkin apakah disuruh pusat dan penuh bagaimana gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar supaya mudah kami urut dari bawah, nanti masuknya mudah. Dari bawah ke atas. Tadi urutannya dari atas ke bawah. Kami mudahkan. Makhluk Allah yang paling mulia sejagat raya adalah yang punya nyawa. Itu dulu. Saya dari bawah tuh. Saya dari bawah nih. Makhluk Allah yang paling mulia di mata Allah adalah yang punya nyawa. Begitu, yang punya nyawa. Dari yang punya nyawa nih disaring lagi, ditinggikan lagi derajatnya. Yang paling mulia adalah manusia, punya akal, bukan nyawa doang, akal punya. Dalam diri manusia ada 4 kekuatan besar, 4 dalam diri kita. Pertama namanya akal, ini baik-baik, positif. 2 malaikat mulhim, ini positif. 1 lagi nafsu,
Ini jelek mulu. Satu lagi Korin, ini jelek nih, perang terus. Ini intinya nomor 2 manusia, artinya diangkat lagi lebih tinggi lagi yang punya akal, yakni manusia. Dari manusia ini yang paling mulia adalah yang soleh. Yang soleh ini yang mulia adalah yang pangkatnya syuhada. Ini murtudat. Syuhada ini yang paling mulia, yang pangkatnya wali. Dari wali ini yang paling mulia, yang pangkatnya tabi'in. Tabi'in ini yang paling mulia adalah sahabat ketemu Nabi. Udah ketemu sahabat tuh naik. Nah, dari ini yang paling mulia nih, yang pangkatnya dari wali itu yang paling mulia Nabi, yang jumlahnya 124.000 orang. Maka wali di bawah Nabi. Dari 124.000 orang ini disaring lagi oleh Allah untuk dimuliakan lagi. Ini ngerucut jadi kecil nih. Kalau tadi dari 1 ke banyak, saya balik dari banyak ke 1 nih. Maka daripada wali-wali ini yang paling tinggi yang diangkat jadi nabi, yang jumlahnya 24.000 orang. Dari 124.000 orang ini disaring lagi oleh Allah untuk ditinggikan derajatnya di mata Allah, yaitu yang pangkatnya Rasul 315. Dari Rasul 315 ini masih ditinggikan lagi derajatnya, yaitu yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Itulah yang tinggi, yaitu 25 Rasul, 25 Nabi istilahnya. Nah, dari 25 ini yang paling tinggi, yang pangkatnya ulul azmi. Ulul azmi ini yang paling tinggi lagi siapa? Nabi Muhammad. Itu begitu. Nah, pertanyaannya, ini Rasul yang 315 ini di mana? Jadi 315 itu Abu Dar juga bertanya kepada Nabi, nama-namanya banyak. Ada Nabi namanya Nabi Jirjis, Nabi banyak namanya, tapi tidak tertera di dalam Al-Quran. Syekh Nawawi Al-Bantani ada kitab namanya Thimarul Yani'ah, Syarah Riyadul Badi'ah. Pada halaman 10 sampai halaman 11 dituliskan nama satu demi satu dari seluruh nabi-nabi yang rasul-rasul yang banyak. Nah, yang ditanya di kurun mana? Jadi tidak ada sesudah Nabi Muhammad nabi lagi, enggak ada. Nabi Muhammad pangkatnya Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi Rasul. Nabi ini banyak. Jadi daripada Nabi Adam saja, anaknya Nabi Adam yang jadi Rasul itu ada namanya Nabi Sis. Nabi Sis ini yang bakal melahirkan ke bawahnya Nabi Idris pada urutannya. Tuh Sis ini diberikan suhuf oleh Allah, diberikan suhuf. Terus saja mentok di Nabi Ibrahim, gitu dulu. Dari Nabi Ibrahim ini sentral. Maka Nabi Ibrahim ini anak pertama, tapi dari istri kedua. Begitu, istri kedua. Begitu. Namanya Siti Hajar, punya anak Ismail. Dari Ismail, Nabi Ismail ini nabinya orang Arab, di suku Jurhum namanya, diutusnya di Arab. Dari Ismail ini tidak ada nabi lagi sampai pada akhirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dari Ismail. Tapi antara Ismail dan Nabi Muhammad tidak ada nabi. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Walaupun dia tua dari nasab karena anak istri tua, tapi lahirnya belakangan.
Ishak ini punya anak Yakub. Yakub ini gelarnya Israil. Gelarnya anak cucunya dari Yakub sampai Nabi Isa disebut Bani Israel. Ya, Bani Israel tuh semuanya masuk kecuali Nabi Ismail dan Nabi kita Muhammad SAW nggak masuk. Begitu. Semuanya kalau Bani Israel dari mulai Nabi Yusuf terus saja semuanya itu namanya Bani Israel. Nah, di kurun-kurun berapa ini adanya? Jadi masing-masing punya kurun, masing-masing. Nabi Sulaiman kurang lebih kisaran 8 abad sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 18 abad sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Itulah Nabi Ibrahim hidup pada persimpangan zaman. Bolehkah manusia mengorbankan manusia? Ini kurun-kurunnya, ada kurun-kurunnya ini. Dan nabi-nabi ini banyak. Bahkan sebelum Nabi Isa aja itu ada nabi namanya Nabi Jirjis. Nabi Isa aja ketika ditanya nih, Nabi Jirjis ini kehebatannya menghidupkan orang mati 700 orang. Hampir 700 yang mati dihidupin. Sedangkan Nabi Isa 4 orang, 4 makhluk, termasuk burung itu satu. 4 makhluk doang, bahasa orang 4 orang. Makanya ketika ditanya, kenapa kau sembah Nabi Isa? Bisa hidup orang mati. Gitu. Ditanya, Nabi Jirjis bisa hidup orang mati. Nabi Isa berapa? 4. Jirjis sudah, kalau mau nyembah juga Jirjis, hebatan dia. Kalah lagi. Ntar jawab lagi, saya sembah Nabi Isa karena lahir gak ada bapak. Nabi Adam ada bapak enggak? Enggak. Ibu enggak ada. Isa bapak enggak ada. Ibu ada. Hebatan mana? Adam. Kenapa enggak ada? Kalah lagi. Tapi kalau enggak ada iman susah. Enggak percaya juga. Begitu. Itu kurang lebih kayak begitu. Jadi mereka punya kurun. Ada namanya Nabi Daniel. Alhamdulillah kita udah ziarah. Sebentar lagi moga Allah mudahkan, insya Allah kita ziarah juga ke Nabi Daniel. Ada Nabi, orang kita sebut namanya Daniel, begitu. Juru bicaranya Prabowo. Daniel asli nama Nabi itu. Ada masjidnya besar di Mesir, di Alexandria, Masjid Nabi Daniel. Disitulah dekat di situ makam Sayyidina Luqman Al-Hakim dan makam daripada ibunya Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuqi. Moga ada rezeki kita ke Mesir. Itu begitu. Ada Nabi Daniel, orang kita nyebutnya Daniel. Itu banyak nabi-nabi itu, banyak sekali. Banyak sekali. Kami tidak hafal satu demi satu kurun-kurunnya, tidak hafal kami. Harus ngintip lagi. Itu yang mampu saya jawab, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.